Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menghitung lama waktu. Nah, ini sudah pernah kita pelajari kok dulu waktu di kelas 2. Jadi kita mengingat-ingat sambil mengembangkan apa yang sudah pernah kita terima ya. Nah anak-anak, untuk memahami tentang cara menghitung lama waktu, sekarang Bu Rina akan memberikan soal cerita kepada kalian ya. Pada cerita ini dikisahkan bahwa pada pukul 5 pagi Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30 atau pukul setengah 6 ya. Berapa lama kegiatan tersebut? Nah, itu kita lihat ya, jarum jamnya awalnya menunjuk pukul 5 dan dia selesai pukul setengah 6 atau pukul 5:30. Bagaimana ini cara menghitung lama waktunya? Kalian masih ingat cara menghitung lama waktu? Rumusnya bagaimana? Ya, dulu di kelas 2 sudah pernah ya. Lama waktu rumusnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi, pada cerita tadi, jika kita masukkan ke dalam rumus, waktu selesainya pukul berapa anak-anak? Iya betul, pukul 5:30, yaitu ditunjukkan oleh kalimat kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05:30. Nah itu berarti waktu selesainya adalah pukul 05:30 ya. Lalu waktu mulainya pukul berapa? Betul, pukul 05:00 ya. Itu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita masukkan dalam rumus, maka kita harus menghitungnya. Ya, menghitungnya dengan cara bagaimana? Dengan cara pengurangan bersusun. Nah, itu ya. Kita susun ya. 05:30 dikurangi 05:00. Cara menghitungnya sama seperti kalau kita menghitung pengurangan biasanya ya, yaitu kita mulai dengan urutan dari belakang ke depan. Jadi yang kita hitung adalah mulai dari belakang dulu ya. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 5, 0. 0 dikurangi 0, 0 ya. Sehingga hasilnya adalah 00:30. Nah, ini menunjukkan lama waktunya anak-anak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Ya. Loh, kok bisa 30 menit, Bu? Iya, 00:30 ya. Angka yang ada di depan 00 itu menunjukkan jam anak-anak. Sedangkan angka yang di belakang 30 itu menunjukkan menit. Karena jamnya 0, maka tidak perlu kita sebutkan jamnya, sehingga kita hanya cukup menyebutkan menitnya saja. Jadi waktunya adalah 30 menit ya. Bagaimana? Cukup paham? Kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Nah, pada soal yang berikutnya ini dikisahkan bahwa ayah pergi bekerja pukul 07:30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18:00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berapa ya? Nah, kita lihat ya. Kita masukkan lagi ke dalam rumusnya, rumus lama waktu. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Waktu selesainya pukul berapa anak-anak? Iya, pukul 18:00 ya. Waktu mulainya pukul 07:30. Sehingga lama waktunya sama dengan 18:00 dikurangi 07:30. Yuk kita hitung yuk sekarang dengan cara bersusun. Nah,
itu kita hitung bersusun ya. 18.00 dikurangi 07.30. Anak-anak perhatikan di situ. Kalau kita hitung dari belakang ya, 0 dikurangi 0, 0, betul. 0 dikurangi 3, bisa tidak? Tidak bisa, karena 0 lebih kecil daripada 3 ya. Lalu bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa berarti kita harus mengambil dari angka yang di depannya. Nah, anak-anak jangan lupa, angka yang di depan tanda titik ya, itu adalah angka yang menunjukkan jam ya. Jadi kalau kita mengambil 1 dari angka yang di depannya, itu artinya kita mengambil 1 jam. Nah, 1 jam ini kalau kita pindahkan ke belakang titik, maka dia harus diubah menjadi menit. Anak-anak masih ingat ya bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, jadi yang tadinya 18.00 setelah kita ambil 1 jam menjadi 17. Tetapi menitnya berubah menjadi 60 sehingga menjadi 17.60. Sementara jam yang di bawahnya tetap sama ya, 07.30. Nah, kita kurangkan mulai dari belakang ya anak-anak ya. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 3, 3. 7 dikurangi 7, 0. 1 dikurangi 0, 1. Sehingga hasilnya adalah 10.30. Ini menunjukkan bahwa ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Bagaimana anak-anak? Cukup paham? Nanti kalian amati lagi ya dengan lebih teliti, lebih bersungguh-sungguh supaya kalian dapat memahami. Ini termasuk materi baru yang kita terima di kelas 3 ini ya, yaitu tentang pengurangan yang harus meminjam dari jam lalu dirubah menjadi menit. Baik, kita lanjutkan dulu ke soal yang berikutnya. Nah, pada soal berikutnya diceritakan bahwa Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Coba anak-anak kita amati soal ini. Apakah soal ini yang ditanyakan sama dengan soal pertama dan kedua yang tadi sudah kita kerjakan? Apakah sama anak-anak? Iya, tidak sama ya. Kalau tadi soal pertama dan kedua, kita diminta untuk mencari lama waktunya. Berapa lama? Seperti itu tadi pertanyaannya ya. Sedangkan untuk soal yang ketiga ini, kita diminta untuk mencari apa? Iya, betul. Waktu selesainya. Itu ditunjukkan oleh kalimat tanya, pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Nah, ini berarti menunjukkan waktu selesai. Waktu selesainya itu pukul berapa? Nah, karena yang diminta ini berbeda ya anak-anak, maka rumus yang kita gunakan juga berbeda. Apa rumusnya? Rumusnya adalah waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Coba kita masukkan cerita tadi ke dalam rumus kita ya. Nah, waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Waktu mulainya pukul berapa anak-anak? Iya, betul. Pukul 08.30. Sedangkan lama waktunya berapa lama? Di situ dikatakan setelah 45 menit Bunia selesai belanja. Nah, berarti lama waktunya adalah 45 menit. Nah, bagaimana kita menuliskannya di situ? Jangan lupa kalau kita menuliskan menit itu ada di belakang tanda titik ya. Berarti yang di depan tanda titik kita tuliskan
00, lalu tanda titik, lalu 45, ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita hitung secara bersusun ya. 08.30 ditambah 00.45. Yuk kita hitung dari belakang ya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 8 ditambah 0 sama dengan 8. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasilnya adalah berapa? 08.75. Nah, anak-anak, untuk waktu yang ditunjukkan seperti ini kita harus teliti ya, karena menit yang diizinkan untuk ditulis di belakang tanda jam itu maksimal adalah 59 menit anak-anak. Kalau sudah lebih dari situ, maka menitnya harus diubah menjadi jam. Nah, di situ menitnya adalah 75. Maka 75 menit ini harus kita ubah anak-anak menjadi jam ya. Bagaimana caranya? Tuh, perhatikan. Pukul 08.75 sama dengan pukul 08.00 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Tuh, kok bisa begitu, Bu? Ya, karena 75 itu sudah lebih dari 60 menit. Ya, seperti tadi yang Bruna bilang, yang diizinkan itu maksimal adalah 59. Kalau sudah lebih dari 59, maka dia harus diubah menjadi jam. Nah, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit, anak-anak. Maka di situ dituliskan 75 itu adalah 60 menit ditambah 15 menit. 15-nya bisa kita cari dari mana? Ya, betul, dari 75 dikurangi 60. Ya, sehingga kita tuliskan di bawahnya pukul 08.00 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Nah, pukul 08.00 ditambah 1 jam menjadi pukul 09.00 dan 15 menitnya tetap ditambah 15 menit. Sehingga jawaban dari soal cerita kita tadi adalah Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian cukup paham? Pasti kalian masih mengalami sedikit kesulitan ya, karena ini adalah materi yang baru, sehingga kalian harus mengulang-ulang, mempelajari kembali, mengamati dengan teliti, sehingga kalian akan semakin paham ya, setiap saat semakin mengerti dan semakin paham. Nah, anak-anak, supaya kalian semakin paham, Bunda memberikan kepada kalian latihan soal ya. Latihan soal ini silakan dikerjakan di buku tulis matematika. Tidak perlu dikumpulkan anak-anak. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya bersama-sama pada saat Google Meet ya. Nanti pada saat Google Meet kita bahas jawaban dari latihan soal kita. Silakan kalian mencoba untuk mengerjakan sendiri dulu ya. Nanti baru kita bahas bersama. Nah, ada 4 soal yang Brina berikan. Semoga kalian bisa mengerjakan semuanya dengan baik dan lancar ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan berputus asa ya. Kalian tetap harus belajar dengan tekun. Brina yakin kalian akan cepat menguasai materi baru kita ini ya. Semangat dalam belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dadah anak-anak, terima kasih semuanya.